Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Mimin minta maaf karena chapter ini nggak bisa tayang publik karena Mimin kena periwitan, sehingga Mimin putuskan chapter ini dikhususkan pelanggan saja. Mohon maaf Mimin ucapkan buat kalian semua. Dan kembali, yuk kita gas. Merasa kalau Haejin suka dengan Dalyong. Saat itu Haejin bertanya kepada Dalyong, bukankah dia mengambil jurusan spesialis? Dan saat itu, betapa terkejutnya Dalyong karena Haejin bisa tahu hal itu. Dan saat itu, Haejin tak menyangka kalau mereka mengambil jurusan yang sama. Terlihat mereka berbincang satu sama lain. Dan saat itu Dalyong tak menyangka kalau mereka akan bertemu di sini. Sehingga Dalyong bertanya, apakah rumah Haejin dekat dengan kampus? Dan saat itu Dalyong tak menyangka kalau ternyata rumah mereka begitu dekat. Hal itu membuat Haejin senang karena sepertinya mereka akan sering bertemu. Namun saat itu Haejin merasa bingung. Kenapa bus yang akan membawa mereka ke kampus belum juga datang? Tak lama di kampus, terlihat Haejin yang memanggil Dalyong karena dia sudah menyiapkan bangku kosong agar dirinya bisa duduk dekat dengan Dalyong. Tentu saja hal itu membuat Dalyong senang, sehingga Dalyong berterima kasih karena Haejin sudah menyiapkan tempat duduk untuknya. Akan tetapi ketika Dalyong akan menaruh tasnya, terlihat ada seseorang yang dengan cepat menaruh tas miliknya di meja yang akan ditempati Dalyong. Sehingga di sana, Dalyong pun menoleh dan melihat tas siapakah itu. Dan terlihat seorang wanita berparas cantik dengan mata tajam melihat Dalyong. Sehingga Dalyong penasaran dan bertanya, siapakah dirinya? Dan di sana wanita itu berkata kalau dia adalah senior Dalyong. Melihat wanita itu, di sana Haejin memanggilnya dengan nama Sunbae, sehingga Dalyong kaget. Siapakah sebenarnya wanita itu? Beberapa hari sebelum kejadian, di mana Sunbae datang karena permintaan profesor, Sunbae bertanya kepada sang profesor, kenapa dirinya dipanggil? Dan saat itu, profesor mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan Sunbae. Namun sebelum itu profesor bertanya kepada Sunbae, apakah dia mengenal seorang mahasiswa yang baru bergabung di kampus? Mendengar hal itu, Sunbae bertanya, apakah yang dimaksudnya Dalyong? Hal itu pun diiyakan profesor. Bahkan saat itu profesor meminta Sunbae untuk mengambil kelas yang sama dengan Dalyong hanya 1 minggu saja, yang dimana profesor beralasan karena Dalyong sudah lama tidak kuliah dan mungkin dia susah beradaptasi karena hampir tidak ada anak seangkatannya tersisa. Dan sebagai imbalannya, profesor akan memberikan nilai tambahan untuk Sunbae. Dan karena itulah Sunbae menjelaskan kenapa dirinya berada di kelas yang sama dengan Dalyong. Dan di sana Sunbae juga memperkenalkan diri kalau dia bernama Kim Mi-hyun dan dia adalah ketua akademik. Mengetahui itu semua, Dalyong berterima kasih dan Dalyong juga memperkenalkan dirinya. Namun Sunbae terlihat begitu ketus. Dan di sana dia mengingatkan Dalyong kalau dia ke sini bukan untuk berteman dengan Dalyong. Saat itu Sunbae bertanya kepada Haejin, kenapa hari ini dia terlihat begitu cantik dan kenapa dia berada di kelas ini. Dan dengan malu-malu, Haejin berkata kalau semua itu dilakukannya karena Dalyong seumuran dengan dirinya. Namun saat itu Dalyong tak percaya dengan apa yang dilihatnya, di mana Sunbae sama sekali tidak menyembunyikan kalau dia tidak suka dengan Dalyong.
dan hal itu membuat Dalyong sedikit marah. Akhirnya pelajaran dimulai dengan menyalahnya sebuah proyektor, dan terlihat Dalyong, Haejin, dan juga Sunbae memulai kelas pagi bersama. Bahkan terlihat ketika siang wajah Dalyong yang mulai bosan akan kelas itu. Setelah kelas selesai, terlihat Dalyong yang duduk di bangku taman. Dan saat itu Pak Dua bertanya, apakah Dalyong memikirkan wanita yang menyebalkan itu? Dan hal itu diiyakan Dalyong, sehingga Dalyong teringat kejadian di tengah kelas tadi, di mana saat itu Haejin begitu mempesona, hingga mata Dalyong dibuat fokus akan besarnya bakpao padat Haejin. Namun tiba-tiba sebuah pena hampir mengenai matanya, yang dimana saat itu Sunbae meminta Dalyong untuk fokus dalam pelajaran dan melihat ke depan. Di sana Sunbae berbisik kalau mereka meminta Sunbae untuk menjaga Dalyong dalam seminggu ini, sehingga Sunbae berkata kalau memang Dalyong ingin menyatakan perasaannya kepada Haejin, maka lakukanlah setelah dirinya tidak ada. Lagian Sunbae yakin kalau Haejin akan menolak Dalyong, dan Sunbae juga meminta Dalyong untuk tidak menguntit Haejin karena dia sensitif akan hal itu. Mendengar hal itu, Haejin merasa malu hingga wajahnya memerah, sehingga hal itu membuat Dalyong kesal karena suasana baik antara Dalyong dan juga Haejin menjadi rusak karena Sunbae. Dan terlihat Dalyong mulai bangkit dan berkata kalau dia akan pergi ke apotik. Mendengar hal itu, Pak Dua bertanya apakah Dalyong sakit sehingga dia harus ke apotik. Namun dengan sebuah senyuman, di sana Dalyong berkata kalau dia hanya ingin membeli beberapa barang saja. Akhirnya waktu istirahat telah berakhir, di mana Captain memperlihatkan sebotol suplemen yang ada di meja, yang dimana terlihat Dalyong meminum suplemen itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Namun saat itu Sunbae terus memperhatikan Dalyong. Kenapa dia harus meminum suplemen itu begitu banyak? Dan karena penasaran, di sana Sunbae bertanya, kenapa dia meminum suplemen tersebut? Dan di sana Dalyong berkata kalau dia masih tahap pemulihan, maka sebab itulah dia harus meminum suplemen ini. Melihat tingkah Dalyong yang begitu menyebalkan, Sunbae mulai merasa kesal akan perilaku Dalyong. Kenapa dia harus berurusan dengan Dalyong? Namun semua ini dia lakukan karena permintaan dari profesor. Akan tetapi saat itu Haejin malah bertanya kepada Dalyong, apakah yang diminum Dalyong merupakan suplemen kesehatan, sehingga Haejin meminta Dalyong untuk memberikannya juga. Tak lama terdengar suara dosen yang meminta Sunbae presentasi yang sudah diberikan, dan terlihat Sunbae begitu malas akan hal itu. Namun di sana Sunbae tak bisa menolak, sehingga dia pun maju untuk presentasi kelas. Dan ketika Sunbae maju, di sana Haejin bertanya kepada Dalyong, bukankah Sunbae terlihat begitu cantik? Namun Dalyong tidak terlalu menanggapi hal itu, karena sepertinya Dalyong masih kesal dengan Sunbae. Di sana Dalyong mulai meregangkan diri untuk melakukan sesuatu, dan saat itu Sunbae pun bersiap untuk memulai presentasinya. Di saat Sunbae mulai presentasi, terlihat Dalyong yang mulai beraksi karena begitu kesal dengan Sunbae. Walau Sunbae terlihat begitu cantik, namun karena sikapnya yang menyebalkan, maka dia harus membayar semua yang dilakukannya. Dan terlihat Dalyong semakin kesal, sehingga dia memfokuskan energinya
untuk melakukan kekuatan vampir yang dipelajari sebelumnya. Namun saat itu Haijin melihat apa yang dilakukan Dalyong, sehingga Haijin memanggil-manggil Dalyong. Akan tetapi saat itu Dalyong menjentikan jarinya untuk menghentikan waktu, dan terlihat waktu pun berhenti, dan Dalyong sedikit lelah karena menggunakan kekuatan tersebut. Di sana Pak Tua bertanya kepada Dalyong, apakah dia bisa menggunakan kekuatan itu sendiri. Namun saat itu tiba-tiba cairan merah keluar dari hidung Dalyong, sehingga Dalyong berkata kalau ternyata melakukan kekuatan itu sendiri sangatlah sulit. Terlihat Dalyong mulai bergerak dan melangkah maju untuk melakukan sesuatu kepada Sun Bai. Dan tak lama, terlihat Dalyong yang berdiri tepat di hadapan Sun Bai yang tak bisa bergerak. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.